Oke. Bagus. Pertama tak lagi jasin asli. Jam 9 apa ya pepek? Loh, kenapa ditutupi? Udah start by Anis. Oh, begitu. Oke. Ini dari barista ya? Ya. Dari. Oke. Lihat kamera, Kakak. Ini acara apa? Pelepasan ya. Oke. Wih, ini cantik sini. Bagaimana? Jangan tegang, lihat kamera dulu. Komentarnya bagaimana acara ini? Belum mulai Pak, belum bisa. Oh. Mbak. Ya, senyuman saja. Permisi kakak-kakak, ibu-ibu. Kakak-kakak. Ini siapa nih? Sebelahnya Mbak. Nah, gini Mbak, lihat gini. Mbak senyum Mbak, jangan nangis toh. Mbak senyum. Senyum yang guys. Kita mau makan. Mau makan apa? Makan roti pastinya. Kalau saya Oke. mau makan daging krek. Daging apa? Teman semua. Shalom, assalamualaikum. Salam. Ini udah kumpul semua ya? Udah. Ya. Kita langsung mulai aja ya. Terima kasih yang udah hadir semuanya, para tamu-tamu, para mentor, dan para semua hadirin yang udah nyempetin waktunya buat datang ke acara ini. Terima kasih. Kita panjatkan syukur pada Tuhan yang telah memberi kesehatan dan kemudahan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semuanya yang sudah datang dan nyempetin waktunya dan meninggalkan aktivitasnya sehingga bisa kumpul di sini. Sebelum memulai acara pelepasan siswa LPK HTE Angkatan 28 ini, kita akan melakukan doa awal yang akan diawali sama Bapak Charlie. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Saya berdoa menurut keyakinan saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Oh Tuhan yang setia atas hidup kami. Terima kasih Kau beri keselamatan sampai hari ini dan Kau berikan anugerah untuk hari ini. Sekarang biar hari ini acara wisuda untuk angkatan LPK ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Sebelumnya ada satu perkataan bijak yang berkata begini: semangat orang yang mempunyai semangat, yang punya kemauan hidup, itu dia dapat menanggung semuanya.
ya kan? Tetapi orang yang kemauannya untuk hidup atau semangatnya untuk hidup nggak ada, dia akan kalah semuanya, hancur. Saya banyak mendengar kesaksian dari kanan kiri teman-teman yang lulusan dari LPK ini yang awalnya susah, memang ketahuan susah, tapi hari ini bisa berdiri, bisa punya usaha, bisa punya kerja. Kalau mungkin ditanya kuncinya apa? Ya, semangat itu. Kalau orang punya keahlian tapi tidak punya semangat, ya percuma. Tapi begitu juga orang punya semangat, tok tidak punya kemampuan, kalah. Jadi dua harus kombinasi, semangat sama kemampuan. Hari ini mungkin LPK memberikan sedikit dasar, tidak lebih apa ya, mungkin manusia itu keterbatasan itu. Kemarin saya ketemu seorang aktivis budaya, dia berkata bagus. Dia berkata gini, orang kalau kurang referensi itu jadi samin, gitu. Tahu samin toh? Produk Melayu kentir. Nah, karena kenapa? Kurang referensi. Tapi kalau Anda banyak referensi, Anda banyak guru, Anda banyak penasehat, Anda akan jadi orang yang punya dasar yang kuat, tinggal maju aja. Kalau saudara bisa maju, bersemangat, pokoknya aku kerja. Mijet salah tak foto ke Maria, nah make up rodo, minder siji, hun caranya piye, nah potong rambut pelan, jas, rambutku disambung. Saya sampai bikin loh saudara. Tapi hari ini mereka hanya memberikan ilmu dasar. Loh kenapa enggak lebih Pak? Manusia terbatas. Kalau saudara mau maju, cari. Guru, tanya guru salahkan, oh caranya gini. Saudara akan step lebih maju daripada yang lain. Ya, tapi kalau musuh ini ilmu yang paling apik, entek pasti. Ya, jadi saya berdoa saudara maju, kalau ketemu ning dalan ojo lali. Kalau saya lali, diomongin, saya ini loh Pak, saya ini. Angkatan 8. Angkatan berapa? 28. Ini sudah 28 maksudnya. Berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun 28. 28 5 tahun. Enggak tahu. Saya pernah ada yang protes dengan saya. Nanti 9. Apa nih? Ora sih bisa. Semangat pasti saudara bisa. Amin. Tapi kalau saudara pedot semangatmu, lah dikon apa wae pasti ra iso. Jawabannya kesel. Tapi nek semangat, yo wis tak lakoni. Bengi-bengi di telepon aku kesel pijeti. Iki tolong benerno benekku, napa sesuk gawe upacara. Ya wis, saudara akan maju. Pagi-pagi Pak Yus ini ya tentang Christopher. Iya. Christopher itu tukang ledeng. Di Jerman. Suatu ketika ditelepon oleh bosnya Mercedes-Benz, benekno ledengku. Pipo. Bisa, tapi 2 hari. Karena saya sibuk. Enggak apa-apa, datang deh benek. Selesai, pulang, dapat duit balik toh. Kan enggak ngenteni, balik. 2 hari setelah itu telepon. Bos, ledeng yang saya benarkan bagaimana? Aman, selesai. Oke, thank you, selesai. Minggu depannya telepon lagi. Adakah problem? Enggak ada. Ada perlu saya perbaiki lagi. Puas, tutup. 1 bulan telepon lagi. Saudara, enggak genep 3 sasi, saudara. Langsung bosnya Mercedes-Benz, aku butuh orang untuk membuat customer certification, kepuasan yang kerjanya untuk memberikan masukan ilmu ning customer. Saudara, hari itu si tukang ledeng diangkat jadi GM-nya Mercedes-Benz. Karena kenapa? Dia memberikan waktu yang lebih. Hari ini mau cuma tukang pijet, itu salah kowe. Cek mesti aku kira masalah ini. Lu masalah apa? Lah yo. Ya aku dolan tak. Oh ya wis to. Kita doake ya. Itu dengan cara saudara. Moro-moro tangai lunas malah diberkati. Telepon aku kiling kan tukang pijet tuh. Sing mijeti aku tengah wengi wis motone ngantuk tak bayar murah. Undang. Lalu tiba-tiba nah gitu. Ya. Pokoknya saudara semangat, maju 1 langkah. Nek mencoloti kebanteran biasanya ra keceklik tiba. Tapi nek step saudara tekan.
Amin. Amin. Terima kasih. Sukses ya. Oke, terima kasih Bapak Charlie sudah mengisi pagi hari ini ya. Ada ketua panitia yang akan menyampaikan sepatah dua patah di acara ini. Silakan Tante. Terima kasih Aisyah. Ini kok tangga dong. Iya, bisa lagi sini panggilnya kakak dan Oh, nah, gitu ya. nanti Aku ketahuan yang bawah. Selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Terbentuknya panitia juga semua karena teman-teman semua. Kalau tidak ada panitia, acara ini tidak akan terselenggarakan. Jadi terima kasih untuk kekompakannya, terutama terima kasih untuk para mentor kita. Terima kasih Miss sudah membimbing kami sedemikian rupa hingga kami yang tadinya tidak bisa apa-apa sekarang sudah bisa apa-apa. Terima kasih waktu dan tempat. Situ. Contoh Iya. satu. Apa? Ya, contoh. Jadi gini, Mas, kalau ini saya pribadi ya, tadinya saya kalau make up hanya sekedar aja ya. Sekarang bisa dikatakan sudah bisa mendekati sempurna. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Isa. Sekarang ada yang bisa nebak nggak nih? Jadi kita tuh punya salah. Dia ini tiap pagi ini bikin deg-degan Tante. Jangan tante toh. Kakak. Oke. Jadi mentor ini tiap pagi ini selalu bikin deg-degan. Siapakah? Soalnya gini, ada yang telat. Ada sulit juga. Enggak dong. Diem aja, cuman dipanggil nih ke ruang mentor. Nah, Disuruh dia tahu langsung siapa langsung tahu dia. komen. Siapa sih? Coba. Siapa sih Miss? Siapa Miss? Ayo jangan. Bagaimana kalau sekarang kita suruh bernyanyi? Kasihan ya, biasanya dipanggil kan. Gimana ya? Panggil ya? Gitu ya. Kayaknya nggak afdol gitu. Biasanya kita kan dipanggil ke ruangannya berhadapan langsung ya kan. Sekarang harus kita panggil. Iya. Tidak mau harus kita panggil. Oke ya. Silakan tuh. Silakan semuanya. Silakan juga tuh, Bang. Apakah cukup kok? Silakan. Ganteng nih Boy, ya Allah. Dikerjani genti. Kertasnya mana? Kenapa kok telat? Tadi telat nggak? Saya lagi jadi merpati. Di sini masih kosong blondong sampai di sini. Kenapa nggak masuk? Hah? Kenapa nggak masuk? Oh, nunggu di bawah kan? Masuk. Oh enggak, serius. Yuk, kasih tepuk tangan yang mulia. Teman-teman maaf ya, kadang-kadang satu jutek gaya ini koyo malah sebetulnya enggak ya. Supaya kalian itu tuh bahasanya apa ya, ono sing di pedeni gitu loh, ono sing di ya gitu loh. Tapi kalau udah nanti kalian tuh akan nyepelekin ya dengan yang namanya waktu, saudara. Kenapa? Datang jam berapa? Nah, datangnya jam berapa? Jam 8 loh. Dari Maria. Jadi saya maafin saya mohon maaf ya, mungkin kemarahan saya buat supaya kalian itu apa sregep. Tujuannya satu, kalian tuh sregep. Karena mis-mis yang ngajari kalian tuh Sregep. kalau mereka itu sudah dengan sepenuh hati, kalian setengah hati, ndak plok. Ya toh?
Dia itu tenanan loh. Habis ngajar kalian itu sudah kayak Rosi numpak sepeda motor, mobil, sudah dienteni pasiennya, pekerjaannya. Sementara Anda yang diajari enak-enak Anda, ya. Ya, itu masa lampau, ya, masa lalu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang tak panggil jauh ya, dari Surabaya, dari Ambon, terus tapi sekarang ada di sini ya. Dia lahirnya di Surabaya, orang tuanya dari Manado dan Ambon. Manado, bener ya? Oma Ambon, opa Manado. Nah, orangnya kan buana orang Manado, orang Serang ya. Jadi beliau adalah pemilik salon yang namanya Semi Salon. Beliau bernama Samuel Philip Sinamo. Nanti dia akan cerita, saudara. Dia itu orang hebat. Kalau di Semarang menurut saya dia legend. Ya, kenapa? Dari apa yang dia kerjakan dari awal sampai hari ini itu tuh tidak ada duanya. Ya, menurut saya. Dan sebentar lagi beliau akan memberikan wejangan buat kalian. Kalau beliau itu bisa jadi juara nasional, ASEAN Pasifik sampai di Eropa, kenapa kita tidak? Mangane kok tak belum bodoh. Oh, mangane kok mobilnya kopi, banyu putih bodoh aku ya. Berarti artinya kan sama. Nah, nanti kita akan belajar apa yang dia ceritakan. Silakan kita kasih tepuk tangan yang meriah Om Sami. Silakan Om. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam arti kata, saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari uang jajan maupun uang sekolah yang saya dapatkan. Dan sebetulnya saya sudah melihat potensi yang ada di dalam diri saya waktu itu. Dari semenjak saya masih usia 3 tahun, 2 tahun itu saya sudah mempunyai alam pikiran yang saya kepingin menjadi seorang yang memang di bidang saya, bukan keluar. Saya fokus sekali di bidang saya, yaitu saya selalu berkhayal dengan rambut, berkhayal dengan busana, sehingga itu membawa saya ke alam yang makin saya masuk ke SD, ke SMP, itu makin nyata. Karena saya tahu itu potensi yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, di waktu ada potensi itu, saya pakai dengan benar-benar sehingga membuat potensi ini bertumbuh. Nah, di situ ayah dan ibu saya itu hanya bisa membawa dalam doa apa yang menjadi cita-cita saya. Karena di waktu itu di usia saya yang masih muda itu, masih kecil lah boleh dikatakan, orang tua saya kolek, jatuh. Jadi saya nggak akan bisa minta kepada orang tua untuk sekolah ini atau sekolah itu untuk sampai bisa mencapai cita-cita saya. Nah, yang lucu sekali, waktu saya kecil itu, saya selalu berkata di dalam hati saya, dan saya suka mengucapkan dalam kata-kata saya, kalau saya ada di kamar kecil ataupun di mana saja, saya ingin sekali, aku harus jadi juara. Itu kata-kata yang waktu kecil saya nggak tahu kenapa saya punya cita-cita saya harus jadi juara. Nah, di waktu saya berkata saya harus jadi juara, itu mengimani saya untuk kedepannya, karena saya tahu ini potensi yang Tuhan kasih kepada saya harus gunakan dengan baik-baik. Karena kalau saya tidak gunakan dengan baik-baik dan saya tidak konsentrasi dengan baik, saya akan mandek di tengah jalan. Nah, jalannya waktu, waktu itu saya mengerti bahwa ayah saya itu selalu mendukung saya. Waktu SD itu kelas 3 saya sekolah, itu
saya sudah mulai diajarkan mengerti untuk ini bakat saya. Papi saya itu selalu mendukung saya. Waktu itu ada ekstrakurikuler yang ada di sekolah SD, waktu itu masih kelas 3 SD ya. Ada teman-teman yang lainnya membuat sesuatu apa yang dijual, karya-karya yang dijual waktu itu, karena dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu banyak sekali teman-teman yang mempunyai bakat-bakat masing-masing. Dan saya lucu sekali waktu itu, guru saya memberi satu tempat kaca kecil dan kursi, dan saya disuruh, ayo kamu buka salon di sini kecil-kecilan atau buka cukur ya dalam waktu itu. Nah, terus yang dibuat oleh ayah saya adalah dia membelikan sebuah gunting dan tepat waktu itu. Saya berpikir, apakah mungkin itu ayah saya itu menghendaki saya untuk ketujuan yang saya inginkan. Sebetulnya saya berpikir mungkin itu bukan kehendak pikiran ayah saya, tapi saya kadang-kadang, loh kok dibukain jalan ya sama papi saya. Papi saya nggak pernah melarang saya, mami saya juga nggak pernah melarang saya. Sehingga pada suatu ketika waktu itu saya sudah menginginkan sesuatu yang di luar ekspektasi saya gitu. Jadi seperti saya kembalikan lagi tadi, saya udah berpikiran saya kepingin jadi juara. Gak tahu juara apa. Nah kebetulan, ya bukan hanya kebetulan aja, tapi Tuhan sudah sediakan buat saya, yaitu satu potensi yang ada tidak hanya di bidang rambut atau make up atau lainnya. Saya mulai kelihatan sekali waktu di SMP. Saya menjuarai di bidang gambar, saya menjuarai di bidang nyanyi, saya menjuarai di bidang yang lainnya itu, dan selalu membawa nama ke ke sekolahan dan piala ke sekolahan. Waktu itu saya sekolah di SMP 5. Di waktu saat itu saya menjadi seorang yang boleh dikatakan oleh teman-teman mempunyai multi talent. Mereka mengatakan saya mempunyai multi talent, tapi saya tetap berfokus pada apa yang saya punya, yaitu potensi yang Tuhan berikan buat saya. Nah, oleh sebab itu saya juga akan menginspirasikan kepada kalian juga, untuk kalian juga mempunyai potensi yang besar yang belum terlihat. Setiap manusia yang ada itu Tuhan beri potensi satu persatu. Nah, potensi itu sangat besar kalau kita bisa mengerti apa itu potensi. Nah, potensi yang ada keluar di dalam hidup kita itu kita harus keluarkan. Kita cari. Sehingga pada waktu saya sudah mulai selesai dari sekolah, saya sudah mulai mengikuti lomba. Jadi saya mulai lomba pertama adalah di tahun 70-an. Saya sudah mulai ikut lomba dan saya menang. 70-an sampai terakhir di 93. Dari 70-an itu saya lomba di tingkat daerah, tingkat Jawa Tengah, sampai tingkat nasional, ASEAN, Asia, sampai saya di tingkat dunia. Saya berpikir pada diri saya sendiri, apakah saya itu bisa mencapai ke tingkat yang paling tinggi, tingkat dunia? Ternyata Tuhan jawab. Apa sebabnya? Karena saya selalu mengutamakan, dalam bahasa saya adalah ora et labora. Itu apa yang Anda tahu coba? Kalau ora et labora. Zaman dulu aja kata-kata itu adalah bekerja dan berdoa. Jadi kita tidak bisa lepas, walaupun Tuhan memberi potensi yang besar buat kita, kalau kita tidak mengimani atau kita tidak berdoa, kita tidak dekat kepada Tuhan, kita nothing. Dan nanti jadinya kita akan menjadi sombong. Nah, di situ saya pakai benar-benar kesempatan yang saya punya. Sehingga pada suatu ketika waktu saya lomba tingkat Kodia sini, terus ke Kodia, Jawa Tengah, nasional, ASEAN, Asia sampai dunia,
itu saya dilirik oleh Rudi Hadi Suwarno, yaitu seorang maestro Indonesia. Dia mengerti sekali apa yang dia inginkan supaya saya menjadi yang terbesar pada saat itu. Dan dia tidak pernah memuji, yaitu apa yang di saya karya saya, dia tidak pernah memuji secara direct langsung. Sehingga buat saya tuh saya bingung, loh kenapa ya karya saya kok saya menunggu satu pujian. Kalau saya membuat satu karya make up, karya rambut, karya apa, kok nggak pernah saya dipuji. Bahkan saya lomba sampai saya menjadi pemenang Grand Champion di Asia, di Hong Kong 93 itu, beliau biasa-biasa aja. Tapi teman-teman saya yang lainnya selalu diberi pujian. Nah, pada saat itu saya melihat diri saya, bukan saya tambah down atau apa, tapi saya justru semangat karena saya lihat di situ, oh ini yang mungkin dikehendaki oleh seorang maestro yang besar, dan saya bisa belajar dari beliau bahwa dia tidak hanya basa-basi. Coba umpamanya seperti Mbak siapa yang make up ya? Ini. Oh, Christine. Mbak Christine ya, Mbak Christine make up. Mungkin saya jadi mentornya panjenengan ya, mungkin ya. Terus panjenengan make upin Mbak siapa gitu ya. Terus saya nggak komen. Itu nggak komen, Anda jangan kecil hati, karena di waktu nggak komen itu mungkin di balik saya mengagumin sekali, dan itu terjadi pada diri saya, sehingga saya melompat terus menerus, sehingga pada puncaknya yaitu mulai tahun 2000 saya sudah dilihat oleh produk Wella waktu itu. Nah, produk Wella itu memberi kesempatan kepada saya sebagai duta dari Semarang ya, Jawa Tengah, untuk show besar di Hotel Mulia, show yang tingkat Asia Pasifik ya waktu itu. Saya berkarya di situ, saya menunjukkan kepada semua hairdresser Indonesia yang hadir di situ, juga kepada yang lainnya ya, ASEAN, Asia yang pada hadir pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu saya merasa wah, ini satu kesempatan yang bagus yang saya harus raih. Yang lainnya memuji, wah karyamu bagus ya, karyamu bagus. Cuma seorang maestro ini saya heran, kenapa dia tidak memuji saya gitu loh. Tapi lama-lama berjalan terus. Dan tiap tahun itu berjalan sampai 5 tahun, saya nggak pernah lepas, saya kepilih terus untuk show besar gitu. Padahal nggak semudah itu kita bisa show di tingkat yang lebih tinggi. Nah, dari situ saya mulai dilihat sama Pak Rudi untuk dipilih dari 12 orang hairdresser Indonesia yang maaf ya, saya nggak bilang diri saya papan atas, tapi itu udah penilaiannya mereka. Saya nggak pernah mengerti saya tuh masuk di deretan mana. Cuma waktu itu termasuk nama-nama besar, 12 orang itu disaring menjadi 6 orang. Jadi waktu itu dari Medan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kita disaring sehingga separuh, jadi 6 orang peserta. Dan saya melihat, loh kawan-kawan saya ini kok cuma Jakarta aja, yang lain daerah itu nggak kepake sama Bapak Rudi Hadi Suwarno. Jadi Pak Rudi itu dia mempunyai suatu kesan bagi saya, kalau dia menilai orang tanpa dia banyak bicara, tanpa dia tapi dia pilih terus. Itu yang saya kagumin sampai sekarang. Jadi kalau kalian nggak dihargai dengan kata-kata, jangan berkecil hati. Bukan berarti kalian itu tidak bagus dalam bekerja. Enggak. Nanti itu akan menjadikan kekuatan kalian di waktu kalian waktu kalian bekerja. Waktu kalian bekerja mungkin dapat customer itu
kan kita melihat kayak tiap-tiap customer tuh kadang-kadang kan dia senang atau tidak senang atau dia menyimpan apa sesuatu, kita tunjukkan aja kepada mereka. Kalau kita kerja dengan maksimal kerja yang maksimal, mereka akan memuji di dalam hati maupun di luar hati. Kalau di luar hati pasti matur nuwun, terima kasih, kamu hebat, kamu apa segalanya. Tapi kalau di dalam hati kan kita kadang-kadang menuntut. Lah, kenapa kok kita nggak bisa dihargai sama mereka ya? Mereka hanya menghargai memberi uang kepada kita. Tapi belum tentu loh. Kadang-kadang akhirnya mereka memakai kita berulang. Itu yang saya alami. Jadi saya dipakai Pak Rudi itu berulang-ulang. Setelah saya show di Jakarta untuk Asia Pasifik, itu 4 kali atau 5 kali berturut-turut. Terakhirnya yang paling tinggi adalah di show tingkat dunia di Jepang. Yang saya tadi bicarakan itu. Sampai saya heran loh, kenapa saya kepilih lagi di tingkat Jepang itu, di tingkat Asia. Even yo, itu film. Nah, setelah saya bicara melalui kawan-kawan, kenapa ya saya mempunyai hal ini yang saya juga nggak tahu. Teman-teman juga bilang gitu. Nah, waktu saya kepilih itu saya punya integritas. Nah, di sini mungkin kelebihan saya di integritas saya. Waktu itu tidak mudah untuk bolak-balik dari Semarang ke Jakarta, bolak-balik ke Semarang ke Jakarta hanya untuk membicarakan untuk kamu sampai di mana, kamu akan keluar yang bagaimana, stylemu apa dan di situ saya tunjukkan kalau saya selalu tepat waktu, saya tidak mau main-main dengan apa yang kesempatan yang diberikan sama Bapak Rudi, seorang maestro, bahkan boleh dikatakan maestro dunia dia, karena dia punya nama di Indonesia, Asia, bahkan dunia. Nah, waktu tahun 2024 itu 2004 gitu ya, 2004 waktu saya kepilih itu beliau mengatakan ini mungkin terjadi hanya sekali loh. Ini show tingkat dunia di Jepang. Kalian tahu ya, di Jepang tuh orang kalau on time, on schedule dan segala macam. Jangan sampai telat kalau kalian mengerjakan sesuatu dan semuanya sudah diberikan dengan baik. Nah, sorry to say, maaf ya ngomong ya, banyak ya kita sebagai seorang calon itu kurang sekali mempunyai integritas yang baik. Nah, kadang-kadang kita juga attitude juga kurang. Nah, itu yang dinilai ternyata sangat besar oleh Bapak Rudi Adiswarno. Nah, saya masuk ke dalam itu dan saya harus bisa membawakan diri saya. Gitu. Bagaimana saya harus mempunyai kesempatan ini yang diberikan. Sebetulnya yang mendapatkan kesempatan itu 6 orang ini, dan Bapak Rudi Adiswarno itu mendapatkan piala yang berharga, termasuk kita piala emas ya, kepala ya, segini ya. Itu memberikan satu motivasi yang luar biasa buat saya. Kenapa saya masuk bisa sampai di tingkat dunia gitu. Waktu saya show, saya membawakan Balinese. Balinese itu saya bikin lain daripada lain dari teman-teman saya mungkin bikin yang future segala macam. Saya bikin gaya Bali sendiri. Karena saya tahu di Bali orang Jepang itu senang gaya Bali, orang Jepang senang dengan Balinese. Nah, saya berkarya dengan gaya saya sendiri dan sebelum berangkat saya sudah mempunyai konsep yang bagus dan saya sudah menggambar juga. Saya juga menerangkan ke Pak Rudi, ini yang saya akan keluarkan. Dan dia kagum. Kagum itu juga tidak diucapkan lagi sama Pak Rudi, dia hanya diam aja. Beliau diam aja. Kawan-kawan bilang, kamu bagus ya gambarnya. Ya, kebetulan saya kan sekolah seni rupa, saya bisa gambar. Jadi kesempatan ini saya pakai, saya tunjukkan kepada beliau sehingga keseriusan saya itu dinilai plus daripada teman-teman yang lain. Tapi sekali lagi dia tidak memberikan
penghargaan atau ucapan, oh kamu hebat ya, kamu enggak. Tidak. Gitu. Nah, singkat kata, waktu saya di puncaknya itu show di tingkat dunia itu yang di Jepang kita dapat penghargaan, itu disaksikan oleh 2000 hairdresser dunia, bukan orang biasa. Kalau kita show biasa kayak gitu ya, begituan ya, tapi kalau di ini di apa show-show biasa kan kita show di mall gitu ya, cuma orang biasa, orang jalan lewat gitu. Ini enggak, orang duduk, 2000 hairdresser top dunia. Di situ ada nama-nama besar dan kita satu panggung sama mereka. Nah, saya berpikir, saya itu siapa gitu loh. Kalau saya pikir itu saya siapa gitu. Nah, waktu itu yang saya mau terapkan juga kembali dan saya bagikan kepada kalian adalah ini apa tentang attitude ya. Tentang attitude yang saya bawakan waktu itu, Pak Rudi menginginkan karena show dimulai jam 10, saya jam 9 saya sudah siap di belakang panggung di backstage untuk saya keluar dengan sempurna. Waktu itu teman-teman saya belum datang, jam 9 lebih seperempat belum datang, setengah 10 belum datang. Padahal saya sudah tenang dengan model saya. Nah, yang saya pikirkan adalah saya harus konsentrasi karena ini buang duit yang banyak, ini kesempatan yang banyak, yang baik yang datang kepada saya. Sehingga pada waktu itu saya merasakan, aduh, saya lebih baik tenang dulu di sini. Saya nggak urusin teman-teman, bukan saya egois, tapi saya sudah berkorban terlalu banyak untuk hal ini. Kalau saya berkorban terlalu banyak, saya harus mendapatkan kebalikannya untuk saya kan, gitu. Biarpun mungkin Bapak Rudi tidak memberi apa lah buat saya ya satu penghargaan itu ya enggak, tapi dia berpikir lebih jauh bahwa saya akan menjadi sesuatu yang akan terbaik. Saya keluar paling depan waktu itu. Saya keluar paling depan. Dan waktu saya keluar paling depan, teman-teman saya itu belum datang. Waduh, saya diminta, tolong saya panggilkan teman-teman itu. Saya bilang, Pak, maaf kali ini saya nggak bisa, saya harus ada di backstage. Saya menjaga, jadi saya memakai kesempatan ini untuk nanti kalau andai mereka terlambat, saya bisa keluar duluan dengan merubah koreografernya, gitu. Jadi tidak sampai kosong. Kalau sampai kosong, kita malu. Karena kita orang Indonesia ditaruh paling depan untuk show itu. Nah, setelah kita show, saya berhasil keluar. Teman-teman juga gedebak-gedebuk karena mereka nggak pakai ini ya, nggak pakai kesempatan, nggak pakai timing waktu yang tepat. Saya paling tenang sehingga model saya bilang, wah enak ya. Kalau show sama Om Semi tenang sekali, nggak keburu-buru, nggak bingung katanya dia bilang. Ya saya pakai waktu yang tepat sekali gitu loh. Nah, di waktu saya memakai waktu yang tepat itu saya membuat sesuatu yang gebrakan yang tinggi dalam arti waktu itu Pak Rudi duduk di depan. Saya show di atas panggung yang banyak 2000 orang itu, saya selesai dengan saya menggandeng model saya gini, saya lihat, loh, ini kaki saya ada di atas paling puncak di dunia. Dia tahu prestasi yang paling tinggi yang saya. Wah, saya bersyukur, saya bilang gitu. Nah, waktu itu Pak Rudi berdiri sambil menangis di depan saya melihat gitu. Terus kita kembali. Nah, di situ saya melihat bahwa kesempatan ini baik. Dan anehnya, apa yang saya dapatkan itu tahun 2004, 2005 saya dikasih kesempatan lagi show di Mumbai di India. Nah, setelah saya show di Mumbai di India 2004, 2005, 2006 saya dibawa ke Korea tunggal semua. Dari 2006 di Korea saya tunggal show-nya. Tidak bentuk tim. Itu saya baru kaget, oh ternyata dia memang lebih memilih saya daripada teman-teman
harus yang paling hebatnya. Kita mentok di situ. Iya. Tapi di waktu kita jalan terus, orang ini ada satu kelebihan dan kesempatan itu datang. Nah, prestasi saya di sini saya membawa Ada lagi Om. Apa itu Om? Jimat. saya mau punya jimat. Betul. Ya, ini saya mau bisa dilihat ini apa? Mungkin nggak bisa lihat, yang bisa lihat yang dekat. Iya. Tapi yang jauh tidak bisa melihat ini apa yang saya bawa. Ini plastik, ada item-item kecil di atas kapas. Ini adalah benih. Wow. Ya, benih ini kalau kita lihat, saya kasih kakak saya, dia bilang ini benihnya dari itu apa? Pohon kates yang bagus, manis sekali, dia bilang gitu. Benih ini bagus sekali, katanya dia bilang gitu. Kalau kamu tanam benih ini, nanti kamu akan lihat katesnya pasti manis. Oh iya, aku terima kasih. Lah hari ini saya kembali benih ini belum saya tanam. Terus saya ingat, oh iya ya, kenapa saya nggak memakaikan contoh kepada kalian semua bahwa benih ini di dalam benih yang kecil yang tidak tampak, dia akan masuk ke dalam tanah dulu dan dia akan bersemi kecil dan dia nggak tampak seperti kita. Dulu saya hanya seorang hairdresser yang sebelum jadi hairdresser saya juga istilahnya sekolah, saya mencoba untuk menggunting kawan-kawan saya tanpa bayaran. Tapi lama-lama saya harus mendapatkan upah apa yang saya dapatkan. Nah, ini benih ini menjadikan contoh buat saya. Kalau benih ini saya masukkan ke dalam tanah yang baik, ya, dia akan bersemi. Nah, waktu bersemi, dia harus apa yang kita lakukan? Merawatnya, ya, merawatnya. Jangan sampai dia dipotong sama burung atau ayam, ya benar ya, ibu-ibu ya. Nah, waktu dia mulai bersemi, di situ kita menyiram, memupuk, jangan sampai dia dirusak sama yang lainnya. Lalu mulai tumbuh besar. Yang kita lihat apa? Potensi yang ada di dalam ini. Hasil yang kita nggak ngerti gitu. Jadi contohnya ya, saya seorang anak yang cuma anak Semarang yang biasa aja. Saya bersaing sama yang di luar Semarang, terutama Jakarta. Rasa minder itu ada, mungkin ya. Tapi seharusnya rasa minder itu bisa dihapuskan atau disingkirkan kalau kita mengerti siapa yang ada di dalam kita gitu loh. Kalau kita mempunyai potensi yang besar, dari benih ini akan tumbuh. Setelah tumbuh besar, benih satu di tanah, dia akan bertumbuh berapa? Masa dia keluar satu doang? Enggak ya, ibu ya, nggak akan satu aja kan keluar. Dia akan tumbuh banyak. Satu pohon tumbuhnya banyak. Terus tambah lagi, tanam banyak. Itu akan bertumbuh. Setelah bertumbuh, menghasilkan nggak? Dipetik, dijual kan? Kita dapat duit kan? Nah, intinya kan ke situ. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi saya bisa besar sampai sekarang, istilahnya, sehingga saya bekerja ini sudah masuk ke 51 tahun ya di bidang saya. Itu saya melihat saya bisa menghasilkan. Tapi banyak, maaf dikata, teman-teman saya yang di daerah-daerah terutama Jakarta ya, apalagi Jakarta ya, Semangat tuh. kalau mereka sudah punya nama sedikit, mereka sombong, mereka nggak mau bagi gitu. Ngapain lo minter-minter sebenarnya gitu. Nah, jadi di situ saya kata-kata yang saya ambil dari Pak Ati, kalau andai kamu pulang ke Indonesia, kamu ingat yang lain, kamu bagi ke yang lainnya. Oh iya Pak, itu memang bidang saya. Kebetulan saya sekolah di seni rupa. Saya ambil bukan yang senimannya, tapi saya ambil yang di bidang saya, yaitu pendidikan. Jadi saya bisa mengajar sehingga
bersyukur kepada Tuhan, banyak salon-salon besar yang ada di sini di Semarang itu keluar dari sekolah saya. Teman-teman, saya panggil dia itu Om. Ya. Oh, anehnya balik saya dipanggil Om juga. Sing tua sing ndi ya. Menurut saya beliau ini orang yang komplit, saudara. Ya. Kenapa saya bilang komplit? Nah, nyebut merek orang saudara. Banyak salon yang hebat, saudara. Tapi tidak ada komplit seperti dia. Clipper hebat, potong lagi juara, clipperan juara, sanggul juara, make up juara. Biasanya kalau salon tuh hebat di make up, potongnya elek. Kalau potongnya apik, sanggul elek. Tapi dia juara semua, kasih itu pertama. Jadi dia itu komplit. Jadi di Semarang legend lah menurut saya. Ya, mungkin teman-teman belum ada yang tahu, oh kalau potong sama Om Sandy berapa? Kali potong kasih tahu, tolong. Malu. Oh, Om. Kan malah sini-sini enggak takut. Gak apa-apa, Om yang lain biar nyontoh. Iya. Ya, ini untuk motivasi ya. Iya. Betul. Kenapa saya dapat bisa mencapai yang tertinggi dengan harga yang tertinggi, yaitu seperti ini. Ya. Jadi kalau benihnya bagus, kita tanam bagus, kita rawat bagus, ya, akan kita tuai dengan, oh pohon ini memang buah ini dilihat dari pohonnya kan? Iya. Benar nggak? Harga piro harga Nah, izin aku. Coba mau. Terus terang ya, kalau untuk guntingan saya di 750. Ya. 750 bro sis. Ya kan. Saya di 3 juta. Kritik 3 juta terus. Make up di 2,5 juta. Make up 2,5 juta. Maaf, saya tidak menyombongkan diri, tapi memang Siti rawo. bukan. Siti Itu bagian untuk kalian juga motivasi. akan seperti itu kalau kalian mulai start dari awal yang paling terendah dan selalu jangan lupa ora et labora, bekerja dan berdoa. Ya. Ya, jadi kenapa Om Sami ini bisa di tempat ini? Tadinya kita cuma sekedar ya Om saya dudung. Wah ngajak deh ini kok bayari piro ya. Mangane kok mangane sing model piye ya. Tapi ternyata tidak demikian saudara ya. Saya kenal beliau itu tahun 82 ya kami ya, 82. Saya masih ingusan, masih cilik saudara. Dan dia bisa hadir di sini adalah satu kehormatan, saya minta juga kan buat motivasinya. Jadi kalian semua di sini tuh bisa melihat loh, ini fakta yang real loh, enggak hoax. Kalau di Semarang itu ada, saya kan sering kali Devo kan ngomong, kamu tuh jangan macam-macam ya sama LPK. LPK ini adalah potensi untuk kalian tuh bisa menghasilkan sesuatu. Di Semarang ada yang harganya 750 ya toh. Kalau di Jakarta ada yang 2.500.000 itu sama si Egi ya udah ya. Peter silakan ya Om. Lah, kalian sudah dengar dan melihat dia sama memiliki harga yang demikian luar biasanya. Itu tidak lebih dan tidak bukan karena dia itu mau belajar terus. Saya yakin dia belajar. Kalau kalian sudah lulus di LPK dan tidak pernah mau belajar lagi, ya kembali yang tadi nih from zero to hero, from zero to zero mana? Lah apa-apain loh. Bener nggak seperti yang sering saya ceritakan, ada orang saudagar mau ke luar negeri, ya kan? Yang satu pegawainya dikasih 1 talenta benih, yang satunya kasih 2 talenta, yang satunya kasih 5 talenta. Setelah 3 bulan pergi, saudagarnya itu pulang. Kemarin benihnya mana? Yang 5 bilang, ini Pak Bos 10, wah bagus. Yang 2, ini Bos jadi 4, yang 1 tinggal 1 Om. Karena tidak
dikembangkan cuma dikempit tok. Ya, ini dikempit tok aja tuh, tidak ada apa. Ya sekali lagi hari ini kita tuh melihat contoh yang real, yang hidup, yang nyata di kota Semarang. Kita kalau di Jakarta mungkin yang mahal-mahal lagi masih banyak om. Tapi buat kita di sini sudah kejutan. Kalau saya tanya mereka, kowe potong rambut piro paling dhuwur 15.000 loh. Ya udah apa? Kowe 25, ya kowe 30.000 gitu om. Hari ini kita melihat sosok 750.000 loh. Kasih tepuk tangan. Ini tokoh yang luar biasa ya. Jadi mereka itu komplit karena saya melihat sendiri bagaimana dia itu berkarya, dan dari beliau lah saya ada masuk Gusti. Demikian teman-teman dari kami LPK mengucapkan terima kasih buat kesediaannya. Om Semi, ya, tanda kasih kami dari LPK Om. Ya. Makasih Om, terima kasih Om. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini ada perwakilan mentor. Semua mentornya 5-5-nya maju, boleh. Kita umum ya. Boleh. Gantian. Untuk berpesan, silahkan boleh maju bergantian, boleh langsung 5-5-nya maju nih. Dari make up, salon, terapis, semuanya deh. Ayo semuanya. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih serius. Terima kasih Om Sam. Ini saya harus perlu banyak belajar sama Om Sam. Om Sam itu luar biasa buat saya. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu ya Om. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, khususnya buat anak-anak LPK. Mungkin tadi sedikit banyak sudah mendengarkan tamu kita, pembicara kita, Om Semi ya. Ini hairdresser perias yang paling handal dan elegan di Semarang, Om Semi. Nah ini teman-teman perlu nih banyak belajar ya, jangan puas satu kali belajar, jangan puas hanya belajar di LPK, karena kembali lagi di LPK itu hanya dasar. Waktu 2 bulan sangat-sangat singkat kalau dihitung-hitung, kalau diresapi belum dapat apa-apa. Karena waktu 2 bulan itu hanya hitungan hari, dan 2 bulan itu masuk 1 minggu 5 hari ya. Sedangkan Om Sam belajar dari kecil saudara sampai sepuh masih belajar terus. Itu yang perlu dicontoh ya. Jangan patah semangat, mungkin tidak dapat ujian, jangan patah semangat kalau mungkin tidak dapat penghargaan. Belajar seperti Om Sam. Itu saya harus belajar, jenengan juga harus belajar ya. Belajar tidak mengenal waktu dan belajar tidak mengenal usia. Terus belajarlah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat lagi ke tempat yang lain. Jangan puas dengan satu tempat belajar.
apalagi sekarang itu banyak medsos yang bisa kita belajar. Mungkin kalau tidak ada waktu keluar bisa belajar lewat YouTube. Mungkin seperti itu. Semangat aja. Terima kasih. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih buat waktunya Bapak Pembicara, Om Semi, Serius, semuanya teman-teman buat kehadirannya di tempat ini. Nama siapa? Ini kan ngerti alamatnya mana. Kelas apa? Dengan itu kelas apa? Kan gitu toh. Oh gitu. Ya toh ya. Om Sam tinggalnya di mana? Loh, kuali gue sih nyampe lo. Harus ya. Ya. Ya, saya Jessica, saya tinggal di Majapahit. Itu cukup ya. Loh, kamu ngajar kelas apa? Saya ngajar di kelas salon. Nah, Saya itu maksudnya. mau sekali untuk belajar lebih lagi luar biasa. Silakan. Kayaknya. Terima kasih buat motivasinya, pesan-pesannya buat hari ini, Om Sam. Terima kasih dan buat teman-teman LPK semuanya sudah disampaikan semua ya. Pesan kami juga semuanya buat teman-teman terus berlatih, terus asa karena potensi itu ada di dalam kita. Dimana kita mau belajar, mau mengasah, kita mau menggali, maka itu akan terus lebih tajam, lebih akan muncul potensi kita ya. Itu aja, semangat dan selamat terus berlatih. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Terima kasih buat Om Sam juga. Terima kasih buat temannya Om Sam. Saya datang namanya Budi. Oh, Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Oh Budi. Terima kasih. Terima kasih juga buat Serius ya. Saya di sini, saya namanya Maria. Saya di sini ngajar di terapis. Tapi setelah saya mendengar penjelasan dari Om Sam tadi, motivasi buat saya untuk lebih berkembang lagi. Jadi di dalam bukan terapis aja yang harus saya gelutin, saya harus bisa ke make up, saya harus bisa ke make up sama ke salon. Itu untuk motivasi buat saya. Tapi jujur aja, saya kok susah ya. Ya itu tadi saya juga bahas juga. Kepingin, tapi tetap saya akan fokus dengan satu. Saya karena waktu saya belajar di terapis, guru saya cuma bilang jadilah dirimu sendiri dan jadilah bintang di atas itu. Itu aja saya selalu untuk memacu diri saya supaya saya bisa jadi bintang di satu bidang. Tapi begitu saya tadi dengar, alangkah baiknya saya mencoba, alangkah baiknya. Tapi tetap saya fokus dengan satu pekerjaan saya. Tapi terima kasih buat motivasinya ya Om Sam. Terima kasih. Buat teman-teman juga, semua sudah dibahas tadi pagi sama para tim mentor. Saya di sini, saya sebagai selaku mentor kalian, saya juga mengucapkan selamat buat kelulusan kalian ya. Selamat. Dan kembali lagi, ini kalian masih kita kasih dasar. Kalau kalian pengen tambah lagi, bisa kalian cari untuk mentor-mentor yang lainnya. Cuma satu pesan saya buat kalian itu di bidang jasa. Jadikanlah kalau kalian belajar merawat customer, rawatlah dia seolah-olah kalian merawat diri kalian sendiri. Ya, itu pesan saya. Jadikanlah customermu itu seolah-olah dirimu sendiri yang dirawat ya teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Saya juga minta maaf ya teman-teman kalau selama saya mengajar kadang-kala saya sengaja ataupun tidak sengaja perlakuan saya kurang berkenan. Saya banyak minta maaf ya teman-teman. Sukses selalu untuk angkatan 28. Sukses. Terima kasih. Selamat siang ya, kayaknya udah enggak pagi lagi ya. Salam kenal dari saya mentor Jahit buat Om Sam sama Pak Budi ya. Saya juga pengen banget loh belajar desain ya untuk mengembangkan
lebih lagi. Mungkin saya hanya terbatas lah ya untuk mungkin taraf internasional ya, nggak perlu banyak banget sih kayaknya belajar ya lebih lagi ya. Juga teman-teman angkatan 28 ini ya, selamat buat kalian, sukses ya. Terima kasih buat selama 2 bulan ini ya bersama kalian ya, pasti ada suka dan dukanya ya. Mungkin dalam menyampaikan depo maupun di kelas ya, banyak guyonan apa selama proses belajar mengajar ya. Galak apa bagaimana ya, saya pribadi minta maaf ya teman-teman, baik di kelas jahit, kelas-kelas yang lain ya kan. Tetap semangat kalian menggali terus ya ilmu kalian itu ya. Kalau kalian sudah bisa dasarnya kan, kalian bisa itu mungkin dari YouTube apa Google, kalian bisa semakin bertambah-tambah lagi kayak gitu. Dan kalian juga boleh banget loh main di LPK ya. Kami ini mungkin akan merindukan kalian yang nakal-nakal itu loh. Ya betul ya, jangan lupa ya. Mungkin banyak banget kan murid kami ya kan. Di jalan nanti kalau ketemu disapa ya. Ini kalau dari kelas kami kan, kelas Z pasti ngerti lah ya ini murid Z. Tapi kalau kelas lain kan nggak terlalu paham kayak gitu ya. Tetap menjaga tali persaudaraan ya. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi. Saya maunya pagi, ya Bu ya, biar tetap semangat ya. Perkenalkan Om Semi, Om siapa satunya? Mas Budi ya. Nama saya Evan, saya di sini kebetulan mengajar barista. Tapi saya flashback dulu, basic saya sebenarnya lebih ke arah seni rupa sebenarnya. Jadi tapi yang berupa fisik, ya kayak bikin patung, bikin apa gitu. Dan ilmu yang saya dapatkan ini jujur semuanya hampir nyari sendiri. Gurunya mungkin cuman melihat dan meniru saja, tapi tidak ada yang benar-benar sampai yang sekolah apalah bayar inilah kuliah itu enggak. Jujur di ilmu yang saya terapkan itu hanya melihat dan meniru. Nah, kebetulan juga enggak cuma seni rupa, tapi juga mungkin kalau sekarang ini ada yang dulu saya pernah jadi IT, pernah jadi ya macam-macam lah Om. Intinya semua ilmu itu saya dapatkan dalam perjalanan hidup saya. Gitu. Di sini pun juga dari barista saya juga sedikit belajar soal motong. Kepake atau enggak, saya bilang kepake. Biarpun tidak kita gunakan untuk mencari uang, tapi apakah ilmu itu bakal kepake? Kepake. Contoh, kalau kita ada pasar murah, ilmu kalian itu bisa kalian keluarkan, bisa bermanfaat buat orang lain juga. Ya, jadi jangan istilahnya, ambillah ilmu sebanyak mungkin. Jangan bilang ilmu ini bakal nggak pakai buat saya, enggak. Ilmu yang ada dalam kita, yang kita dapat itu pasti terpakai semuanya. Dan apapun ilmu itu nanti nyerempet-nyerempet juga Om. Contoh setelah saya di seni rupa, saya pernah sama teman saya itu ikut bantu di desainer juga. Di kalau nggak salah namanya Teks Saverio. Ya, kalau Om saya kenal mungkin itu Teks Saverio itu juga ternyata nyambung juga. Seni rupa dengan fashion design ternyata masih nyambung. Pasti. Iya. Jadi simpelnya semua ilmu itu bisa berkesinambungan ternyata. Jadi enggak yang sia-sia ternyata. Biar saya bisanya cuma ngukir-ngukir aja, ternyata kepake juga di bidang yang lain ternyata kayak gitu. Jadi pesan saya tetaplah mencari ilmu sebanyak mungkin. Tetaplah belajar walaupun sedikit. Biarpun satu hari cuma 5 menit nonton video tutorial aja sudah cukup. Yang penting kita ada PR untuk lihat tutorial, lihat ilmu baru,
syukur-syukur dicoba, salah-salah ya wis. Yang penting kita terus mencari ilmu sebanyak mungkin. Gitu. Nah. Ya, itu dari mentor. Saya mau ingatkan satu hal ya yang sering kali saya sampaikan. Seorang murid yang setelah selesai dari pembelajarannya, maka ia akan sama dengan gurunya. Amin ya. Saya akan katakan lagi, ini sebabnya. Seorang murid setelah keluar dari pembelajarannya, maka ia akan sama dengan gurunya. Jadi kalian keluar dari LPK ini juga sama seperti guru-gurunya. Yang make up mesti punya warisan make up dari bu gurunya. Salon juga berbeda. Salon, yang pijet nih, kisah kok ini? Oh jahit, barista. Barista ini minimalis selalu gubernur. Barista, ya enggak barista jangan. Barista, sur. Ya, jadi itu tadi yang saya sampaikan itu benar saudara. Kalau kita sudah selesai dalam pembelajarannya, ia akan sama dengan gurunya. Kamu tujuh kalau kalian masih memiliki kurang percaya diri, salah gede karena kalian sudah mewarisi apa yang dia punya. Saya lihat mereka itu tidak pelit, tanya mesti kasih. Benar? Dari awal saya katakan, jangan sampai kita keluar dari LPK itu pelumpang-pelumpang, saudara. Ya, iman waktunya, duitmu, ya walaupun tidak bayar, tapi kan transportasimu, sarapan pagi, bensinmu, bener nggak? Ya. Jadi kalian harus mengerti bahwa dalam dirimu itu sekarang sudah ada bekal, sudah ada keahlian, ya kan? Sudah ada sesuatu yang bisa kalian pakai untuk menghasilkan duit. Tadi Om Sami ngomong, ayo harus percaya diri, itu penting. Katakan pada dirimu, aku bisa. 1, 2, 3, aku bisa. Terus katakan lagi, aku sama dengan guruku. 1, 2, 3, aku sama dengan guruku. Aku sama dengan guruku. 1, 2, 3. Aku sama dengan guruku. Lagi 1, 2, 3. Aku sama dengan guruku. Sekali lagi yang keras. Terima kasih. Terima kasih semuanya, dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, karena ada sesuatu hal yang sedang saya tunggu, jadi ada beberapa yang saya agak kebelakangkan. Saya akan pembagian door prize. Tapi sebelumnya kami minta maaf, sebenarnya kami itu ada slide keseharian kami selama 2 bulan di LPK, cuman kami miskom ya, nggak bawa komputer, nggak bawa laptop, jadi ini nggak bisa dipasang dengan HP. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kemarin sudah sibuk. Saya opiak foto, tapi mubazir. Nggak apa-apa ya, maafkan saya. Oke, sekarang untuk pembagian door prize, sekali lagi saya terima kasih dengan panitia yang sudah bersedia memberikan sesuatu untuk kita semua. Ini hasil dari teman-teman panitia. Terima kasih banyak ya. Untuk door prize-nya, silahkan meraba-raba di bawah meja tempat duduknya masing-masing. Apakah ada sesuatu yang menonjol? Kalau ada sesuatu yang menonjol, silahkan diambil. Semua boleh diraba-raba. Awas, jangan keliru meraba. Bukan mana?
Boleh di-scan dulu, dibuka nomornya berapa? Sebentar ya. Disimpan dulu. Sebentar. Saya akan mulai dari mentor kita dulu. Siapa ini yang dapat? Oh ya. Kalau di dalamnya ada bacaan, boleh dibaca. Miss Jas, apakah ada bacaannya? Oh nggak ada, oke. Yang ada bacaannya boleh angkat tangan ya. Dibaca, Miss? Ada? Oh ada, aduh ya Allah cantiknya, Masya Allah. Ayo bacain. Hari ini aku dikerjain. Ini ada teka-tekinya nih. Boleh dibaca dengan kencang ya, Miss? Ini ada teka-tekinya. Andaikan aku punya sayap, bernyanyi, berlari kecil, sambil kibaskan kedua tangan. Iya. Oke, praktekinnya. Andaikan aku punya sayap, Sambil berlari ke andaikan aku punya sayap, sambil bernyanyi, berlari kecil, Mana nyanyinya? sambil kibaskan kedua tangan. lagunya andaikan aku punya sayap apa coba? Bisa nggak? Sulit. Ya, coba saya. Bohong, bisa sih. Jangan ngerjain. Aku nggak ngerjain. Siapa yang tahu aku seperti ini? Aku udah ngerti, tenang, sumpah. Ada yang tahu teman-teman, bantu saya dong. Siapa yang bisa menyanyikan andaikan aku punya sayap? Bantuinlah mentor jahit. Kok jahit? Maaf. Terapis. Kalau nggak apa-apa. Nanti udah dikasihkan loh. Aku naik kado hari ini. Andaikan aku punya sayap. Judulnya andaikan aku punya sayap. Terus? Ayo nih dobres nih. Andaikan aku punya sayap. Sambil lari ke Terima kasih panitia. Hari ini aku dikerjain. Terima kasih. Ya, terus itu nomornya berapa? Nomornya berapa? Nggak mau doorpress, nggak mau nggak apa-apa. Ayo pulang yuk. Nomor 8 tante. 18, sorry. Aku dapat yang gede dong. Yang kecil aja, badannya udah gede soalnya ya. Mana ini 18? Oh jatuh. Aduh, udah ada nih. Ada dong. Tadi dulu sekarang dia. Enggak. Oh, sedikit. Adakah yang bisa membantuin saya untuk mencari angka 18? 17. Di bawah meja cari lagi, tolong dibantuin dong. Aku nanti nggak ada. 17. Wah, itu tersembunyi ya, angka yang tersembunyi buat saya. Terus pulang aja bis, gak usah bis. Kasian banget. Hari ini. Ada nggak? Kalau tidak menang loh. Kasian lo ini loh. Aku di prank ternyata kemarin. Surya tuh bahagia banget itu dia dong. Menyusul. Oke Denis, karena lagi kesita, saya kasihin yang angka 23. Nanti yang angka 23 ditukar. Ya, Nggak kosong apa-apa. 18 jadinya 23. Terima kasih Miss. Sekarang untuk mentor siapa lagi ya? Ais. Tante takut Ais. Siapa ya? Oh, bisnis siapa? Oke. Tulisannya celana anu.
Nomor berapa, Miss? Boleh maju ke depan, Miss ya? Nah, dikerjain dulu dong. Aku dikerjain. Nggak afdal kalau nggak dikerjain. Oke. Bantu satu-satu. Miss Jess, dia ada pertanyaan ya. Kok saya Miss? Saya angel dia. Saya angel saya. Hewan apa yang berbuah? Gampang banget ini anak Apa, SMP Miss? juga bisa. Ada yang tahu nggak hewan apa yang berbuah? Hewan tapi dia berbuah. Buaya. Apa? Miss, salah. Pintar. Anak-anak sama Ya, betul, pintar ya. Oke, pintar banget ya tuh anak saya. Boleh, langsung banget dari mana? Apa yang gede ini? Nih, Miss Jessica, terima kasih surprise-nya. Gede ya. Apa? Makasih ya. Iya. Mas buat anak salah. Serius, apakah di bagian sini ada sesuatu? Oke. Masih ada lagi, Miss. Boleh maju. Tapi nggak Aku dikerjain om. Enggak. Loh, kita kira serius saya maju. Pak Budi, Mas. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Tebak-tebakannya Wah, besar juga. kasihan itu Miss Maria, dia berkecil hati. Terima kasih. Oke. Apakah sudah ada yang lapar? Sudah. Oke, cuma tanya ya. Makannya nanti aja lah. Sekarang bagian belakang sini, Jack. Apakah ada yang dapat? Dari kelas mana ini? Namanya siapa? Bos, jangan galak dong. Astuti. Oke. Kok curug kita toh. Dia benda paling suka nengok ke kanan dan ke kiri tapi nggak pernah nyebrang jalan. Oh, jadi beda itu. Nenek ya, cepet selesai toh. Jawabannya apa tadi? Tapi panitianya jangan bilang toh. Kipas angin. Oke, benar jawabannya. Nomor berapa tadi? Yang bagian sini dapat berapa? 2. Boleh maju dong. Ayo. Ya. Terima kasih. Kompak sekali jahit ini ya. Nah ini hijau-hijau PKK bu. Oh enggak. Nomor berapa ini? Nomor 19. Tante nomor berapa? 16. Dikali ya aku loh. 16 dan 19 pak. Kok nek itu gede jalan bela gurumu ya. Buah apa yang nggak pernah tua? Ya. Buah, tapi dia nggak pernah tua. Awet muda. Awet muda. Wes tak cetak kayak mudane loh ini. 16. Ayo dibantu ini terapis di. Buah apa yang tidak pernah? Kelapa muda. Kelapa muda. Selamat, terima kasih. Oke. Oh, itu banget. Kita di belakang.
Ya Allah, Surya. Dibaca. Saya tidak akan menyanyikan Bilinki Etilimi. Saya tidak akan menyanyikan. Saya akan menyanyikan Bilinki Limi ngono. Wah, yang dapat itu ya. Tepuk tangannya dulu ya. Terima kasih Surya. Hati-hati salah antrin nggak? Ya Allah Surya. Ini loh ya kalau di kelas awal bikin ketawa ya Miss. Ada lagi? Barista di mana sih barista? Temannya kok kasih ya. Bagian sini siapa lagi yang dapat? Yo, baris habis ini maju ya. Mempersingkat. Yang satu dikerjain dulu Pak. Oh iya. Kan ada temannya. Nih ya, dari kelas mana? Kelas barista, mentornya Sir Evan ya Sir? Pertanyaannya enggak. Pertanyaannya adalah ukuran sepatu Sir Evan. Berapa? Sepatunya berapa ini? 52. Berapa? 52. 52. Selikan. 43. 43. Salah. Berapa? 41. Betul. Apa tadi bedheki sapa sing jawab sapa? Nah, iya. Nomor berapa? 19. 19 sudah. 13. Oh, 13. Pak Ahmad. Oke. Terima kasih. Diingat-ingat ya yang ukuran sepatunya 41. Besok dikasih. Kode-kode. Nah, benar. Yeay, ayo bersaudara. Ini Ica yang sudah dapat maju yuk. Yuk maju yuk, jangan di berlama sih. Sama bapak yang pakai masker dapat kan? Maju aja Pak. Ayo maju. Oh ya udah sini bawa sini aja. Nomor berapa? Oke. Saya dapat 1. 9, Cok. Hai. Ayo satu ya. 28 sama 29. Ais. Ini dapat 1. Sombong. Dapat 1. Boleh enggak usah. Enggak usah. Ini 29 dulu, yang satunya dikerjain. Satunya ada pulang. Satu lagi nih. Itu ken ada dulu tuh. Ayo Ken, boleh maju barista maju Ben. Tidak usah tunjuk-tunjukkan, langsung maju aja yuk. Ayo maju cepat selesai. Cepat makan ya Pak ya. Baunya sudah. Berarti bukan gue yang gede, Pak. Semuanya. Barista ini sering telat, betul serius? Betul ya. Barista sering telat, kalian telat nggak? Karena mereka udah lulus ya, benar? Udah lulus mereka. Kalau Ken pernah telat nggak? Sering Sir. Kalian nih yo, barista ini. Pertanyaannya adalah semuanya boleh jawab. Bukan toko, bukan penjahit, tapi punya banyak pakaian. Apakah dia? Biske. Bukan toko, bukan
Benda ya, ini benda ya. Jawabannya apa? Lemari. Sangat betul sekali, pintar sekali kau. Nomor berapa itu? Ini nomor 7. Terima kasih. Kamu berapa? 28. Ica dikerjain dulu dong. Masa Ica dikerjain? Rugi dong, sudah. Yang udah dapat boleh. Ini. Oke. Tiga dulu sebentar. Sambil mengulur waktu ya. Ica ini ketua barista ya. Jangan bang. Pertanyaannya adalah apa ya? Tak sama Sir Evan. Oke. Dah. Kan jangan kalau mentornya sendiri tahu. Dah. Sekarang tante mau tanya deh. Ukuran sepatunya Miss Jessica itu berapa? Sawangan dewe. Mentor kelasnya tapi harus tahu dong. Ayo dilihatin kakinya. Ditek sih. Nah. Boleh tanya ya sama Miss ya. Miss ukuran sepatunya berapa ya? Miss 39 betul apa betul? 40. Betul apa betul 40? Kalau salah berarti batal. Kalau salah pulang. Udah kasih pertanyaan lagi dong. Sampai bener dong. Udah sekarang gantian. Ukuran sepatunya Miss Christine. Miss coba berdiri sini dong Miss. Tunjukkan kakimu, Miss. Kakinya Miss. Harus beda ini. Beda letiknya. Sama aku juga mikir. 40. Dapat maju ya. Sekarang ya. Ukuran. Jangan sepatu terus. Oh enggak sepatu. Anda tidak tahu. Sudah berapa tahun LPK ini berdiri? Tadi sudah disebutkan sama Serius, harusnya memperhatikan. 5. Betul sekali. Terima kasih. Sekarang. Bentar ya. Cowok terima kasih. Dan nek kerjani aku kualat mulai gini. Ora usah kerjani ya wes. Nomor berapa? Kayak menjaluk sangu iki. 15. Saya tahu wes, nanti ada sendiri. 15. Saya tahu Pak. Aku bingung. Nanti Pak. Nanti fotonya nanti pas akhir aja ya. Habis ini silakan pada duduk rapi, berlipat tangan. Yuk, sudah. Silakan. Selanjutnya nanti ya. Langsung duduk boleh. Oh ya, baris foto. 1, 2, 3, 10 jepret. Sudah ya. Selanjutnya buat nanti ya. Sekarang acaranya Sekarang puncak acara kita yaitu penyerahan sertifikat dari masing-masing mentor ke murid-muridnya. Panggilan untuk anak-anak. Pan sih jadi larang-larang itu di laki-laki mana? Ya sudah maju sekalian mau orang kesuwen. Barista semua naik ke depan. Next ya, Miss. Barista. Oh, sebentar. Jadi pada baris kesini nanti kalian dipanggili nama masing-masing yang merasa namanya maju ke depan ya. Silakan. Yang tidak namanya tidak boleh maju. Iya ya. Kita makan aja. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Ya. Jangan jauh. Pan. Ini udah Pan. Ya. Pasha Kalista Nurjana.
aku kemudian terus. Yuk cepret. Terima kasih. Selanjutnya Patricia Farataliza. Ganti nama lu. 1, 2. Maulana Arbiantama. Start boy. Sing habis. Aisyah Putri Rahmadini. Nicholas Merosa Pratikno. Vanuel Christian Sugiarto. Satu, dua. Yohana Putri Ardanta. Oh gitu, backsound ya, manual. Gimana ini pasanya gini, asik. 1, 2. Kamera 1, 2. Terima kasih. Najwa Kalula. Lo ada musiknya enggak, No? Enggak ada, manual aja. Kurang briefing. 1, 2. Ya kamera 1, 2. Indira Shirley. Kamera 1, 2. Senyum 1, 2. Ken Bilal Sadewa, sorry. Satu, dua. Kamera 1, 2. Foto bareng. Foto bareng dulu ya barista, kalau udah pada balik ini. Di bawah boleh. Bawa. Ayo gage yuk. Cepet dulu. Yuk. Oke. Rapat lagi. Agak rapat. Nah, miring, posisi miring. Nah, agak rapat sedikit. Geser kanan dikit. Well, bisa sini. Di sini lah. Kelihatan deh. Mepet lagi. Oh, Udah. Satu, dua. 1, 2. Tujuin sertifikatnya. 1, 2. Sertifikat ya kan. Oke, sip. Ya, oke, siap. Sudah selesai. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih Sir Evan. Selanjutnya Mbak Jessica boleh maju ke depan untuk penyerahan sertifikat anak-anak salon. Aisyah Amalia. Panitia ADC. Dudeng. 1, 2. Kamera 1, 2. Ini kan difoto. Iya di share tuh yuk. Maharani Sekar Kinanti. 1, 2. Lagi 1, 2. Yeni
Afianti. Yeni. Yeni. Oh, Yeni namanya. Satu, dua. Rahayu Nengtias Arum. Dudek. Dan yang terakhir Stefanus Surya Rahayu. Idola ya. Yuk gantengnya Surya. Senyum Sur. Ojo terus Sur. Cipika saya dong. Sur. Foto bersama dulu yuk. Serius foto sama saya. Halo, ya. Ais mana? Jangan lagi bapaknya setiap apa kelas melu. Oh iya. Setiap kelas melu jane yo. Surya sebelah sini biar laki-lakinya dikirim. Oh iya, aduh Sur. Oke, lihat kamera semua ke depan. Kamera, senyum, 1, 2. Lagi 1, 2. Baby bus. Gayangannya, Cok. Oke. Makasih ya, San. Oke, selanjutnya untuk Miss Christine bisa maju ke depan dan anak-anak makeup ya bisa baris di depan ya. Ayo anak-anak make up langsung. Ayo anak-anak makeup. Ayo, baris di sini dulu. Sudah semua? Sudah, tinggal kalian satu. Reni Setiawati. Senyum, 1, 2. Dan kamera, 1, 2. Oke. Yosefin Kalita Beni. Jangan duduk dulu ya. Jangan duduk dulu ya, nanti ada foto sesi bersamanya. Senyum, 1, 2. Dan kamera, 1, 2. Andini Setyaningtyas. Satu, 2. Kamera, 1, 2. Gina Syafa Aulia. Satu, 2. Iya. Siti Mualimah. Belum ada. Mungkin belum ada. Belum pernah ada. 1, 2. Senyum, 1, 2. Diana Inti Kartika. Tangan Mas di cerita. 1, 2. Oke lagi. Oke, sesi foto bersama anak-anak makeup bisa maju ke depan. Serius? Mohon didampingi. Serius boleh ikut. Lah ya wis ganteng ngono masa ora melu kan ya rugi. Kita kan Mary, salon kok sih didampingi. Tidak boleh Mary. Geser kanan lagi. Ini datang dewe bapakku. 1, 2. Dan kamera, 1, 2.
itu bagus lagi yang terakhir ini barengan. Oh ya, di atas yuk, di atas yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ditutupi mukanya. Terima kasih. Selanjutnya Miss Keisha boleh maju ke depan dan anak-anak jahit boleh baris di depan. Seru jahit. Jahit. Senyum 1, 2. Kamera 1, 2. Tinggal nyesep banget. Oktaviani. Deng, deng, deng. Deng, deng, deng. Deng, deng, deng. Tung tang, tung tang. Ya. Senyum 1, 2. Lihat kamera 1, 2. Wes. Siti Mustifa. Aku lulus, guys. Alah, bocah. Alah, bocah. 1, 2. Lihat kamera 1, 2. Mita Hilfa Safrina. Ini piye? Dari sini ya, sini. Lihat kamera yuk 1, 2. Dela Safitri. Dwi Wahyuni Trisnawati. Ya, ya. Sri Astuti. Sulistiowati. Baju hijab. Eli Wijayanti. Masalah nanti. Senyum 1, 2. Oke, selanjutnya sesi foto bersama, bisa langsung maju ke depan anak-anak jahit. Yuk, yuk, yuk. Duk, 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 duk. Oh iya, serius jangan ketinggalan. Sir, jadi dia di depan, dia di tengah. Karena Bapaknya di tengah, bapaknya. Iya. Di rokok banget, rokok bos. Geser kanan. Mireng, mireng, mireng. Geser kanan. Mbak Astuti, gini. Biar ikut videonya kelihatan. Geser kanan lagi. Lagi. Terakhir tak diri tak duloi ya. 1, 2. Kamera senyum 1, 2. Yuk, atas satu terus. Oke. Satu arti. Naik. Jangan tutupi wajahnya. 1, 2. Oke, senyum 1, 2. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya, rasanya lurus. Yang terakhir ada dari kelas terapis, Miss siapa tahu? Miss Maria boleh maju ke depan bersama anak-anaknya, boleh baris
depan stage. Ayo anak-anak. Ayo anak. Anakku waktunya. Wah, di sini di depan. Treliana Jelita. Salaman ya. Ada salaman. Satu dua. Ini senyum dada merah. Satu dua. Adi Purnomo. Lumayan banyak ini. Jangan pegel ya, banyak nih. 12 ya, Wis. Banyak terakhir. Banyak terakhir. Satu dua. Satu dua. Sri Nugroho. Kalau yang lainnya kan Meisita Dewi. Miss Jess. Fiodi ya? Fiodi. Satu dua. Kus Pribadi. Satu dua. Ya kamera satu dua. Sing dingin ya jamin. Dias Prasetyowati. Jaminnya dingin seger. Minnya itu juga ya enggak langsung. Kalau kepengin enggak begituan berarti campur. Wahyu Wibowo. Nah, jadi yang min sekali yang jadi masa sebulan. Ini nanti kami aja ya. Dibersihkan satu dua. Iya. Ririn Mariastuti. Ayo, langsung pulang. Oh, bisa. Satu dua. Senyum satu dua. Purwanto. Ini juga tak lupa. Satu dua. Kamera satu dua. Nurieti. Senyum satu dua. Kamera satu dua. Karyono Raharjo. Kamera satu dua. Selamat ya, Pak. Ahmad Taufik. Lakonnya deng 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 deng. Senyum satu dua. Kamera satu dua. Enggak semuanya. Yuk semuanya maju bersama dulu. Serius, minta. Yuk foto bersama yuk. Ada anak. Cowoknya tiga, sini tiga. Oh, cowoknya tiga. Bapakku diambil. Geser kanan lagi dikit. Geser Kebanyakan. geser kanan. Geser kemana? Kanan. Miring.
Merapat. Nah. Wis enggak bicara apa. Wis gua bejo. 1, 2, senyum, 1, 2, oke, kamera 1, 2. Di atas, sangat di atas. Wajahnya jangan sampai ketutup. Tinggi aja. 1, 2, oke, 1, 2. Bener. Kasih salam Bapak E, kasih salam Bapak E. Akhirnya lulus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Teman-teman, habis ini kita akan break. Kita akan istirahat dulu dan akan menikmati sajian yang sudah dipersiapkan. Dan sebelumnya, jika ada pertanyaan, untuk apa sih makanan di depan hanya dipajang? Mohon maaf, memang dari pihak sini tidak mengizinkan untuk makan dari luar. Jadi, kenapa kalau kita melanggar, nanti kita dapat penalti. Jadi mohon maaf ya, bukan kesalahan saya atau siapa buat apa itu di depan buat pajangan. Memang aturannya seperti itu. Untuk makan siang, kami persilahkan dari serius dan mentor-mentor untuk mengambil pertama. Setelah itu disusul yang rapi ya, nggak usah berebut, pasti kebagian semua. Ngantri ya. Silakan.